Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di mata kuliah pengantar manajemen untuk mata kuliah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau nggak salah semester 2 ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan pertama kali menjelaskan sedikit tentang kontrak kuliah ya. Jadi ini adalah video kontrak kuliah dari pengantar manajemen. Nah, pertama, sebelum kita mulai teman-teman, sedikit perkenalan. Saya adalah pengampu dari mata kuliah ini. Nama saya Nia Kurniati Bahtiar. Silakan dipanggil Nia. Ini adalah nomor WhatsApp yang bisa kalian hubungi untuk menelpon ataupun mengirim pesan izin dan lain-lain. Ini email. Email juga bisa kalian bisa kalian pakai untuk mengirimkan surat ataupun membackup tugas-tugas jika saya minta. Dan sebelum memakai Mocha, sebenarnya semua materi saya ada di sini, justnia.wixsite.com/unistaff, tapi sekarang kita full menggunakan Mocha aja ya. Oke, next, let's go to the educational background. Nah, teman-teman, saya adalah mahasiswa dari lulusan dari Universitas Universitas Hasanuddin Makassar. S1 saya di jurusan Marketing Management. Lalu di saat yang bersamaan saya juga berkuliah di STEMI Karisma, itu di Information System Management. Lalu alhamdulillah di tahun 2016 mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan sekolah di University of Birmingham UK di jurusan Management, Entrepreneurship and Innovation. Nah, ini sedikit work experience saya, teman-teman. Pernah menjadi teacher coordinator at Britain International English School, itu di Makassar. Lalu setelah itu pindah dan bermaksud untuk berdiri sendiri dengan membuka usaha sebagai pemilik dari gerai mainan edukasi di Magelang. Dari Magelang berpindah lagi membuka usaha di Kupang, founder and teacher at Essential English. Nah, jadi ini 3 kota yang berbeda. Setelah itu di kota berikutnya berpindah ke Birmingham. Saya alhamdulillah dapat kesempatan menjadi fundraiser at British Heart Foundation and Macmillan. Dan juga di tempat yang sama sempat bekerja menjadi people assistants and even assistants at PAMS People. Itu sampai 2018 dan kembali ke Indonesia menjadi management lecturer at Universitas Muhammadiyah Magelang. Unima. Juga kalau teman-teman berminat untuk melakukan pertukaran pelajar, berminat untuk berkuliah di luar negeri atau melakukan kegiatan-kegiatan dengan mahasiswa di luar negeri, silahkan menghubungi saya karena saya sekarang juga ada di kantor International Office di Unima. Dan untuk teman-teman yang menyukai kewirausahaan, dunia kewirausahaan, kita bisa diskusi bareng dan praktek bareng karena saya ada di Pokja Kewirausahaan Unima. Nah, itu sedikit tentang saya, teman-teman. Kita langsung masuk ke apa sih yang akan kita dapatkan atau agenda apa saja sih yang ada di pengantar manajemen ini. Jadi, bersama saya di pertemuan 9 sampai 16 ya. Melanjutkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya di pertemuan 1 sampai 8. Jadi di pertemuan 9 sampai 11 itu kita masih berfokus pada fungsi manajemen, yaitu pengorganisasian atau organizing. Kita akan membahas tentang organizing itu sendiri, tentang diversity, tentang disruptive innovation. Lalu di pertemuan 12 sampai 14 kita akan membahas fungsi manajemen yang lain, yaitu memimpin atau leading. Ada beberapa materi yang akan kita dapatkan seperti leading, motivating, and communicating. Di pertemuan 15 akan ada project dan juga ada materi fungsi manajemen yang terakhir, yaitu pengendalian dan pengawasan atau controlling. Dan pertemuan terakhir adalah final test. Nah, ini adalah reference book yang bisa kita pakai, teman-teman. Alhamdulillah 3 buku ini semuanya ada e-booknya, jadi kalian bisa dapatkan dengan mudah. Dan yang terakhir nanti saya akan jelaskan. Nah, buku pertama yang saya pakai yaitu Richard L. Duff di tahun 2016, Management the 12th edition. And then the second book itu Ricky W. Griffin di 2013, Management 11th edition. Dan buku ketiga yaitu bukunya Robin Scholter di tahun 2018, Management 14th edition. Nah, yang akan saya siapkan sendiri itu adalah artikel National and International Journal, jadi kalian gak perlu siapkan ya. Saya sangat memotivasi kalian kalau bisa mempunyai salah satu bukunya karena memang isi bukunya hampir sama, teman-teman. Semuanya saling melengkapi satu sama dan yang lain dan bisa membantu kalian untuk memahami materi lebih lanjut. Next
6 rules to success. Kalau untuk mendapatkan nilai maksimal kita harus ngapain sih? Pertama, kalau kelas kita online, presensi itu akan dilakukan 3 kali. Di awal, pada saat Zoom, dan pada saat akhir. Dan juga akan ada Zoom screenshot. Kalau kita offline, presensi cuma 1 kali. Nah, surat izin tugas dan lainnya silahkan kirim di email saya, nia@unima.ac.id. Kalau kita kelasnya offline, kita akan ada break time 10 menit in the middle of the class. Jadi materi, nanti ada break, terus masuk materi lagi. Apa saja yang akan diantisipasi dalam kelas saya? Yang pasti ada e-learning session yang kita jalankan sekarang, ada project, ada video discussion setiap minggu, dan tentu saja ada case study. Teman-teman harus ingat kalau di kelas pengantar manajemen tidak ada remedial apapun alasannya. Jadi kalian silakan menabung nilainya sejak awal, terus mengikuti kelasnya sehingga kalian tidak perlu melakukan remedial. Ujian susulan hanya untuk yang sakit ya teman-teman. Jadi kalau kalian sakit, ada surat keterangan dokter, silahkan dikasih ke saya supaya saya bisa kasih izin untuk tidak mengikuti ujian. Nah, and then please saya dikoreksi kalau saya salah karena tidak selamanya semua informasi berasal dari saya. And then the last one, struktur kelas selalu seperti ini kalau di kelas saya. Jadi ada talk atau diskusi, pair discussion, break, talk lagi, discussion, terus ada group work. Kalau kelasnya online, caranya itu adalah presensi dulu, terus kita nonton video materinya, terus kita zoom, terus tugas 1, individu, lalu tugas kelompok. Selalu seperti itu. And then marking, gimana sih penilaian untuk kelas manajemen pengantar manajemen ini? Untuk dapat lulus di mata kuliah ini ada beberapa komponen penilaian. Pertama, akan ada group work, teman-teman. Group work ini adalah yang dilakukan di kelas, itu 25%. Ada group homework, itu 25%. Ada project, 30%, ada final 20%, dan ada subjective marking. Nah, apa itu group work dan apa itu group homework? Group work itu tugas yang dikerjakan atau dilakukan di kelas selama jam perkuliahan berlangsung. Biasanya small group discussion atau role play atau simulation atau problem solving. Yang pasti harus dikirimkan sebelum jam kuliah selesai. Bedanya dengan group homeworks itu adalah tugas rumah yang dikerjakan secara berkelompok, tapi pengumpulannya cuma oleh salah satu atau perwakilan saja. Biasanya menjawab pertanyaan studi kasus atau pertanyaan esai. Oh ini, maaf, ini saya belum hapus. Ini mata kuliah saya yang lain yang ada buku ajarnya. And then bisa dikirim via email, tapi kita masih sering memakai Moka ya. And the last one, group project. Di pertemuan 15, kalian akan mengumpulkan grup project ini. Apa yang akan kalian lakukan di grup project ini, teman-teman? Kalian membentuk kelompok terdiri dari 4 orang, ya, 3 atau 4 orang. Lalu kalian membuat explainer poster atau poster perjelasan dengan tema fungsi manajemen .2. Jadi kalian bisa pilih, kalian mau bahas controlling, leading, atau organizing. Ya, lalu kalian hubungkan dengan studi kasus. Isi poster bisa berupa gambar, penjelasan yang tentang tema yang diangkat, dan studi kasus yang diangkat. Contoh, fungsi manajemen organizing pada PT Indofood contohnya. Fungsi manajemen leading pada perusahaan Netflix dan lain-lain. Lalu dikumpulkan dalam bentuk hard copy dan soft copy saat ujian akhir semester. Contoh poster yang bisa kalian buat pertama adalah poster roadmap. Poster roadmap ini seperti ini, gampang teman-teman. Jadi awalnya di mana, terus prosesnya seperti apa menuju tujuan akhirnya. Ini kalau roadmap. Pilihan yang lainnya yang bisa kalian gunakan yaitu poster explainer. Kalau ini lebih ke penyajian data-data gitu ya. Ada banyak presentasi yang ada di sini juga bisa kalian pakai. Ada cause and effect poster. Maaf, contoh posternya harusnya tidak sesuai. Cause and effect itu adalah poster yang kalian memperlihatkan alasan, penyebab, lalu apa efeknya. Jadi contoh di sini adalah cause-nya, penyebabnya, dan di sini adalah efeknya. Dan contoh poster terakhir yang bisa kalian pakai untuk project kalian yaitu step by step poster. Jadi untuk menuju fungsi manajemen leading itu stepnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa step.
Oke. And then the last one, sorry agak banyak untuk kontrak kuliahnya. Ini adalah contoh marking atau penilaian. Loh, sorry ini kok belum lengkap ya. Sorry. Ini pokoknya seperti ini contoh marking saya teman-teman. Jadi biasanya di sini sebelum grup homework ini ada presensi. Setiap minggu itu saya masukin di situ. Terus ada grup homework, ada grup work di kelas, ada grup project, ada UAS dan total nilainya. Ya, oke, I think that's all untuk kontrak kuliah, teman-teman. Nanti kita lanjut di Zoom untuk pertanyaan-pertanyaan jika ada yang tidak jelas. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri sesi video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.